Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mohon izin senior, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruni Muda Hanif Mutiara Isra. Prodi D3 Teknik Bangunan dan Landasan asal instansi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah rahmat-Nya kepada kita semua. Karena berkat ridhonya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan lomba dai. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sini saya akan membawakan sebuah ceramah yang bertemakan tauhid dan ittiba menjadi kunci keselamatan kehidupan. Apa itu tauhid? Sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam pahami secara bahasa. Tauhid berarti menyatukan atau menjadikan satu atau menyikapi dengan kesatuan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, apa itu tauhid? Dimaknai sebagai mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu dan merupakan zat yang memiliki segala kesempurnaan. Tiada satupun yang bisa menggantikannya. Di samping itu, orang yang mampu menerapkan apa itu tauhid dengan baik dalam kehidupan, maka akan menjadi individu yang ikhlas menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, apa itu tauhid berkaitan dengan sifat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu satu. Selain meyakini sifat keesaan dan kesempurnaan Allah, orang yang mempelajari dan menerapkan apa itu tauhid juga meyakini kebenaran setiap ajaran Rasul, bahwa Rasul merupakan manusia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pengetahuan dan pengajaran agar dapat menyebarluaskan kepada seluruh umat. Dengan begitu, meyakini kebenaran pengetahuan yang diajarkan Rasul berarti sudah meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran yang berasal darinya. Ilmu tauhid juga disebut sebagai ilmu usul atau dasar agama atau ilmu akidah, yang artinya ilmu ini menjadi bekal pedoman bagi seluruh umat Islam dalam melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama. Menurut ilmu Taimiyah, apa itu tauhid dijabarkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, rububiyah, yang kedua, uluhiyah, dan yang ketiga, asma wa sifat. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, rububiyah. Beriman kepada hanya Allah satu-satunya Rabb yang memiliki, merencanakan, menciptakan, mengatur, memelihara, memberi rezeki, memberikan sifat, menolak mudarat, serta menjaga seluruh alam semesta, sebagaimana dapat dalam Al-Quran yang berbunyi. Quran Surat Az-Zumar ayat 39 yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Yang kedua ada uluhiyah. Uluhiyah dapat diartikan sebagai mentauhidkan atau mengesahkan Allah dari segala bentuk pengibadahan baik yang zahir, terlihat maupun batin. Itu artinya kamu beriman bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 3 yang artinya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan yang terakhir ketiga ada asma wa sifat. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama dan sifat baik, Asmaul Husna, yang sebagai dengan keagungannya yang telah Allah tetapkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam bertauhid kepada asma wa sifat ini jangan dilakukan dengan adanya tahrif atau penyelewengan, tahlil atau penolakan, dan tasyib atau penggambaran, dan tasyib penyerupaan. Sedangkan ittiba atau mengikuti kebenaran adalah kewajiban setiap manusia sebagaimana Allah mewajibkan
setiap manusia agar selalu ittiba kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Jadi, kan wahyu sebagai petunjuk bagi manusia di dalam kehidupannya. Tidak ada yang membangkang kepada perintah Allah tersebut kecuali orang-orang yang takut. Tidak ada satupun kesesatan kecuali disebabkan taklid kepada kebatilan yang diperindah oleh iblis sehingga tampak sebagai kebenaran. Inilah sebab kesesatan setiap kaum para rasul yang menolak dakwah para rasul. Dikatakan bahwa mempelajari ilmu tauhid dan ittiba penting untuk memahami kedudukan makhluk hidup dan pengaruhnya dalam dunia, seperti memahami mukjizat para nabi, ajaran yang bijak dan bermakna dari para wali, serta kesenangan yang Allah berikan kepada umat yang jauh darinya sebagai bentuk ujian atau cobaan, sehingga melalui ilmu tauhid dapat dilakukan sebagai pedoman untuk membedakan hal yang termasuk akidah dan mana yang bukan. Selain itu, keutamaan mempelajari dan menerapkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari juga dapat menjauhkan diri dari kemusyrikan. Kedudukan soal wasilah, kedudukan soal khalifah atau politik dalam agama Islam. Dengan begitu, ilmu tauhid dapat menjadi pedoman bagi setiap umat muslim dalam menjalankan kehidupan agar terhindari dari pikiran buruk atau suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sore-sore mandi di kali, ada itik, habislah sudah. Cukup sekian selama kali ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah. Hadirin yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terjadi kesalahan baik dalam tutur kata maupun perilaku. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.